Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya teman-teman ya. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kelima kali ini. Sesuai ini ya, informasi yang kemarin ya. Kelompok kelima ini yang waktunya untuk presentasi kelompok satu 2 3 ya. Benar ya. Apa ada di sini semua? Sudah ada di ruang Zoom? Untuk kelompok satu? Kelompok satu saya, Pak. Ya. Uh, sudah ditaruh di learning Mas ya untuk filenya. Sudah dikumpulkan siang tadi, Pak. Oh iya, sebentar saya cek lagi yang ini. Itu yang Word ya Mas, yang PPT-nya belum ya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Ini Word. Oh iya ada ilmu Zaki PPT. Oke, Ya. saya baru share ya, nanti bisa. Yang anggota kelompoknya bisa tolong on cam aja ya. Anggota kelompoknya Mas Ilham. Oke. Sudah terlihatkah di layar? Sudah terlihat. Sudah terlihat di layar untuk PPT-nya kelompok satu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, langsung dimulai aja Mas, silakan. Ini waktu presentasinya cuma 10 menit ya, Pak? Nanti gantian sama kelompok 2-3 ya? Yes, ya. Oke, Pak. Singkat aja ya. Ya, ini Ya, singkat aja karena nanti ini presentasinya singkat. Yang presentasi saya aja, Pak. Saya seorang. Oh, boleh, nggak apa-apa. Temennya menyimak ya. Oh, ya, Pak. Kan saya yang geser aja masalahnya, nanti ngomong lanjut-lanjut aja ya. Oh, ya, Pak. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang pertama terdiri dari saya sendiri, Lambu Zaki, kemudian rekan saya Dwi Ahmad Ghafur Rahim, Bayu Setiawan, dan Muhammad Nafal Ahsan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai analisis kelompok kami mengenai contohnya ini ya, makanan ya. Maksudnya saya ambil contoh makanan dan minuman, yaitu saya ambil dari Starbucks Coffee. Nggak ada tulisannya Mas ya, brandnya ya? Ada di bawah nanti Pak, ini cuma awal-awalnya aja. Oh gitu, oke, lanjut. Ya. Ya Pak, lanjut slide 2. Ya, ini. Kita awali dari pengertian dari bisnis dulu ya, yaitu integrasi dari pembelian dan penjualan secara elektronik. Kemudian pengadaan secara elektronik, distribusi, dan delivery barang secara elektronik. Jadi pada intinya bisnis adalah semua strategi pemasaran atau penjualan barang yang dilakukan melalui media internet. Kemudian e-marketing ya tidak jauh beda dari e-bisnis. Slide kedua Pak. Slide ketiga. Ya, yang memanfaatkan kelebihan teknologi di mana perusahaan memasarkan produknya kepada pelanggan melalui internet. Next. Kemudian analisis yang pertama yaitu demand analysis. Demand analysis ya. Yang pertama adalah connectivity.
connectivity yaitu hubungan antara pelanggan dan pengusahanya. Ini dalam konteks sekarang ini adalah Starbucks. Nah, connectivity ini terjalin karena adanya timbal balik ya antara pelanggan dan Starbucks, yang itu diciptakan melalui Starbucks member card ini. Nah, kartu ini membuat pelanggan tetap terhubung ya dengan Starbucks melalui promo-promo yang diadakan oleh Starbucks. Next. Kemudian interactivity, yaitu pemasaran interaktif yang dilakukan oleh Starbucks melalui kanal media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter. Melalui media sosial, Starbucks menjalin komunikasi dengan pelanggan. Menurut kelompok kami yang sejauh dari analisis kami, yaitu Starbucks menerapkan pull marketing, di mana konsumen mencari, membaca, atau mengunduh informasi dari website Starbucks atau media sosial Starbucks itu sendiri. Nah, ini saya sertakan beberapa foto media sosial Starbucks ya. Media sosial Starbucks sendiri di jutaan followers di setiap media sosialnya. Next. Kemudian penjualan melalui internet. Nah, selain menggunakan platform media sosial, Starbucks juga ada aplikasinya ya, kalau di Android sama di iOS, yaitu Starbucks Indonesia. Bisa di-download barangkali berminat, juga ada websitenya juga. Ya, di situ ada promo-promo menarik, juga ada penjualan-penjualan melalui aplikasinya juga. Karena saat ini kan setiap orang pasti pegang sama smartphone ya, pasti semua pegang smartphone, jadi Starbucks memaksimalkan potensi itu melalui aplikasi yang mereka ciptakan. Next. Yang selanjutnya yaitu customer segment. Customer segment yaitu pelanggan Starbucks. Pelanggan Starbucks ini segmennya adalah konsumen menengah ke atas ya, perkotaan, orang dewasa yang bekerja, kemudian eksekutif muda yang memiliki kebiasaan menghabiskan waktunya di kedai kopi. Nah, Starbucks sendiri memiliki pasar pelanggan secara global, sehingga tidak dibutuhkan penyesuaian secara khusus dalam memilih segmentasi pasar. Kemudian Starbucks melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan tipe komunitas premium, mulai dari komunitas kantoran, anak kuliah, penghuni apartemen, di mal-mal, hingga komunitas pengguna komuter lain dan airport. Next. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa pesaing atau kompetitor Starbucks ya yang sama-sama bergerak di minuman kopi seperti Excelso, Coffee Bean, kemudian ada beberapa lagi yaitu Jeko, kemudian Coffee Toffee. Namun yang menurut kelompok kami yang kami analisis cukup menjadi pesaing Starbucks yaitu Excelso dan Coffee Bean. Nah, meskipun pasarnya ini sama, market share-nya sama, kami amati Excelso ini mampu mendobrak ya, maksudnya memberi perlawanan ya kepada Starbucks di bidang kopi-kopian ini. Nah, selanjutnya. Nah, ini kami sertakan market share pemain kopi ya di Indonesia 4 teratas, yaitu Starbucks, Excelso, Coffee Bean, dan Coffee Toffee. Nah, kita dapat lihat sendiri, kita lihat amati masing-masing. Starbucks memiliki market share paling besar, yaitu sebesar 44,5%. Disusul oleh Excelso Cafe, yaitu 11,2%, Coffee Bean and Tea sebesar 9%, kemudian Coffee Toffee sebesar 3,6%. Nah, ini Starbucks ini mungkin menjadi yang terbesar karena pasarnya internasional ya, tidak hanya di Indonesia saja, tapi Starbucks juga ada di luar negeri juga. Nah, kemudian marketing media. Marketing media, next Pak. Ya, marketing media ini beberapa cara-cara marketing yang digunakan oleh pesaing-pesaing Starbucks seperti Excelso, kurang lebih sama yang mereka yang gunakan oleh Excelso dibanding dengan Starbucks, sama-sama menggunakan promo-promo buy one get one atau beli beli kopi gitu kan beberapa, kemudian gratis tumbler,
kemudian ada promo-promo harian atau promo-promo event tertentu seperti 17 Agustus atau promo-promo seperti itu pada umumnya ya, sama-sama untuk yang tujuannya adalah untuk menggait pelanggan. Kemudian next. Kemudian marketing strategis. Nah, saya ambil contoh yang terdekat dari Starbucks ya, yaitu Excelso. Nah, Excelso sendiri ini punya 3 jenis kafe atau 3 jenis pasar ya, 3 jenis ya. Maksudnya dia tuh punya 3 macam cara untuk menggait pelanggan. Yang pertama adalah Cafe Excelso, yaitu dikembangkan untuk segmen profesional, eksekutif, kemudian dengan kafe yang dominan warna-warna natural. Kemudian yang kedua adalah Excelso Express. Ini kurang lebih seperti drive-thru gitu ya, yaitu menerapkan positioning sebagai takeaway coffee yang mengedepankan segi kepraktisan minum kopi dengan menggunakan cangkir yang dibuang setelah sekali pakai. Kemudian yang ketiga yaitu Cafe de Excelso. Nah, yang ini lebih bernuansa eksekutif dengan menggabungkan konsep restoran dan kedai kopi sehingga pilihan menu dan makanannya lebih beragam. Nah, Cafe de Excelso ini di dalamnya juga menjual ini ya, seperti makanan-makanan gitu ya, seperti kayak kue atau sandwich, atau toast atau semacamnya. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai marketing mix. Nah, marketing mix ini kan diantaranya ada produk, kemudian price, kemudian place, yang terakhir adalah promotion ya. Yang pertama adalah produk. Nah, produk sendiri Starbucks ini menjual mayoritas kopi. Meskipun tidak dipungkiri di dalamnya mungkin mereka menjual varian-varian lain seperti green tea, kemudian matcha atau jenis minuman yang lain. Nah, di samping kopi mereka juga menjual makanan-makanan ringan seperti roti, sandwich, kemudian salad, kue kering, camilan, dan menjual merchandise-merchandise seperti tumbler, gelas, dan lain sebagainya. Next. Kemudian yang selanjutnya adalah harga. Nah, harga sendiri. Nah, kita ketahui harga di Starbucks ini nggak murah ya kan. Eh, Mungkin kalian-kalian yang baru pertama kali ya, yang pertama kali ke Starbucks pasti kaget ya kalau harga kopi segini amat gitu, mahal banget. Nah, tapi pelanggan Starbucks atau segmentasi Starbucks ini bukan orang yang mending-mending ya kan. Mereka adalah orang yang tidak berpikir 2 kali untuk membeli kopi berkualitas ya kan. Jadi wajar dengan harga segini itu setara dengan kualitas yang diperoleh oleh pelanggan. Jadi Starbucks tidak perlu memikirkan harga yang murah atau seperti apa. Malah nanti terlihat aneh kalau Starbucks ini mematok harga murah ya, karena kita tahu kualitasnya tinggi kok harganya murah, nanti malah jadi pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya adalah tempatnya, place. Nah, place. Starbucks ini konsumen rata-rata orang kalangan menengah ke atas ya, mungkin ada yang kalangan menengah sedikit. Nah, rata-rata menggunanya adalah orang-orang yang eksekutif muda. Nah, jadi penempatan kedai-kedai mereka ditempatkan di tempat-tempat yang mendekatkan diri dengan konsumen-konsumen yang seperti di mall atau di kawasan-kawasan elit ya. Kalau di Surabaya mungkin kita tahu ada di Pakuwon, mungkin di daerah apa ya, dekatnya ITS sana saya lupa. Jadi intinya di tempat-tempat yang pasarnya itu ada seperti di TP gitu, kemudian di bandara gitu. Nggak mungkin ya kita kan nemu Starbucks di jalanan kayak gedangan gitu, nggak mungkin ya, karena pasar Starbucks adalah bukan orang-orang yang seperti itu. Eh, Selanjutnya promotion. Yang selanjutnya adalah promotion. Nah, ini adalah beberapa promo-promo yang dilakukan oleh Starbucks untuk mendapatkan perhatian dari konsumen, yaitu share to together. Ya, itu kan intinya bahasa sederhananya buy one get one ya. Untuk 100.000 dengan 100.000 sudah dapat kopi dua botol ya kan. Beberapa promonya memang seperti itu. Kemudian ada lagi yang biasanya itu beli kopi 2, kemudian dapat cangkir dan semacamnya. Kemudian marketing mix. Nah, brand name. Nah, asal mula nama Starbucks ini dari mana? Nah, asal mula nama Starbucks. Next, Pak.
Nah, asal mula nama Starbucks ini sebenarnya muncul dari pelaut-pelaut pada zaman dulu ya. Pelaut-pelaut zaman dulu, nama Starbucks ini adalah nama kapten kapalnya dulu yang mengangkut biji-biji kopi dari kawasan-kawasan penjajahan gitu. Jadi terinspirasi dari kapten kapal. Sebenarnya Starbucks ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan nama kopi. Gitu. Awalnya dulu memang seperti itu. Next. Nah, nama Starbucks sendiri ini dipilih ya meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan kopi, namun oleh penciptanya dulu dianggap memiliki nilai jual yang tinggi dibanding nama-nama lain yang memiliki embel-embel kopi gitu. Jadi meskipun tidak ada embel-embel kopinya, nama Starbucks itu tetap dipilih ya untuk menjadi nama brand yang mudah diingat, kemudian seperti memiliki power membuat merek yang kuat gitu. Kemudian selanjutnya adalah logo. Nah, logo Starbucks. Kita tahu ya produk yang baik, produk yang gampang diingat pasti memiliki logo yang unik ya kan. Nah, ini logo Starbucks ini apa sebenarnya? Nah, logo Starbucks ini esensinya adalah Putri Duyung. Putri Duyung yang suka menyesatkan para pelaut pada zaman dulu. Nah, seperti itu awalnya. Nah, tapi semakin lama orang-orang tidak mengetahui secara tersebut. Nah, kita ketahui ya ini logo sendiri juga nggak ada sangkut pautnya sama kopi sebenarnya. Cuman ya karena Starbucks dulu ini diambil namanya dari pelaut, ya mungkin logonya nggak jauh beda dari itu. Nah, kemudian brand value. Nah, ini brand value-nya Starbucks ini punya nilai lebih ya di mata pelanggannya, karena Starbucks sendiri merupakan menempatkan dirinya di kopi-kopi yang di segmen yang premium gitu, segmen-segmen yang tinggi. Makanya orang ini nggak segan ya datang ke Starbucks, nggak mikir dua kali, karena mereka tahu mereka yang dapat itu seimbang dengan harga yang mereka keluarkan. Lagi pula Starbucks ini sudah punya nama ya, ibaratnya itu mau ngopi di mana Starbucks, wah, pasti keren, gitu kan. Pasti enak, gitu kan. Pasti tempatnya cozy, kemudian pelayanannya ramah, kemudian intinya semua yang mereka harapkan, ekspektasi mereka tentang pelayanan dan rasa kopi mereka dapatkan di Starbucks. Kemudian segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, segmen Starbucks ini adalah konsumen menengah ke atas ya, seperti yang saya jelaskan tadi, orang bekerja, eksekutif muda yang memiliki kebiasaan menghabiskan waktunya di kedai kopi. Kemudian target pasar yaitu karyawan kantor, mahasiswa, eksekutif yang sedang melakukan meeting. Kita tahu orang-orang yang meeting kadang-kadang suka melakukan meeting di mana di Starbucks. Mahasiswa-mahasiswa yang di daerah apa namanya, Surakarta itu saya lupa universitasnya, itu biasanya kalau ngerjain tugas atau apa ngopinya juga di Starbucks. Nah, jadi punya market share sendiri. Kemudian positioning Starbucks ini menempatkan posisinya pada kedai premium kelas atas yang berkualitas. Nah, kemudian slide yang terakhir, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, kekuatan Starbucks ini pasti semua sudah tahu ya, brand-nya kuat, ya kan? Brand image-nya kuat, kemudian brand equity-nya kuat, brand value-nya juga kuat, kualitasnya juga bagus. Nah, kelemahannya adalah harga Starbucks ini mahal, karena untuk mendapatkan kopi yang berkualitas memang harus mahal. Namun eh, tidak semua masyarakat ini kan berpenghasilan tinggi ya untuk menikmati secangkir kopi sekelas harga Starbucks. Kemudian tempat. Nah, tempat-tempat Starbucks ini memang hanya ada di tempat-tempat yang elit itu, tidak ada di tempat mana-mana, maksudnya di tempat yang umum gitu. Kita harus menuju tempat yang elit untuk mendapatkan produk dari Starbucks. Tempatnya memang terbatas sekali dibandingkan dengan Excelso. Kalau menurut saya lebih banyak Excelso ya, gerai-gerainya di Surabaya kalau saya amati. Kemudian peluangnya, opportunity-nya. Starbucks sendiri punya pelanggan yang loyal. Eh, Kemudian selanjutnya opportunities yang selanjutnya yaitu perkembangnya industri kopi dan kebiasaan mengkonsumsi kopi masyarakat Indonesia. Nah, seiring menjamurnya ini ya kebiasaan masyarakat minum kopi masyarakat Indonesia, makanya mulai muncul kayak kedai-kedai kopi seperti kayak Janji Jiwa, kemudian Kopi Kenangan dan sebagainya. Namun itu bukan pesaing Starbucks ya, karena kalau saya anggap yang kayak Janji Jiwa itu seperti menengah ke bawah karena kalau dilihat dari harganya lebih terjangkau. Kemudian ancaman dari Starbucks itu minuman sejenis pengganti. Ya seperti kayak minum-minuman kopi ini ya, apa namanya, kopi kopi yang sudah ada dalam botol ya, apa namanya, kayak kapal api juga ada kayak gitu. Nah, kemudian ancaman selanjutnya adalah pendapatan masyarakat masih rendah sehingga tidak menjangkau untuk membeli produk dari Starbucks itu sendiri.
Nah, itu tadi sedikit sharing atau pengamatan dari kami mengenai produk Starbucks. Nah, silakan mungkin ada yang eh, menanggapi atau semacamnya, silakan. Atau langsung presentasi dari kelompok 2 dulu. Bentar, dari saya dulu ya, Mas. Ya, Pak. Saya tanya dulu ya. Nah, saya jadi yang soal demand analisis ya. Dan interaktivitinya Starbucks ini paling banyak di media sosial yang mana, Mas? Setelah Di, diamati. di Instagram, Pak, banyak sekali. Karena kalau saya amati itu pengguna Twitter itu di Starbucks nggak begitu aktif ya. Tapi kalau di apa namanya di Instagram itu aktif banget. Seperti misalnya kemarin saya lihat itu di Instagram Starbucks ada promo ini. Nah, ada seseorang yang ngajak temannya gitu di mention gitu kan, saling mention, mereka saling ngajak ayo ke sini dapat promo, dapat tumbler buy one get one gitu. Nah, jadi otomatis mereka eh, apa ya kayak ngajak kerabatnya gitu. Secara nggak langsung pasti penjualannya nanti meningkat gitu kan. Ya, Double gitu Pak. ya. Nah, dibandingkan dengan sales offline ya, sales di kedai tokonya sendiri, perbandingannya lebih banyak mana antara sales di internet sama penjualan di gerai Hmm, dari nah, data. nah, kemarin kebetulan saya juga dari Starbucks ya, kan ibaratnya gitu kan, saya mengamati langsung gitu kan. Saya ngopi Ya, di ya, Starbucks hari Minggu ya, saya ngopi di ya. Starbucks. Saya amati itu orang-orang kebanyakan eh, ini ya. Kalau saya lihat itu 50-50. Tapi dalam artian di sini bukan melalui aplikasi, tapi melalui ojek online. Kayak Gojek, kemudian ShopeeFood, GoFood sama Hmm, ShopeeFood. Nah, mereka mungkin membeli lewat aplikasi tersebut karena mendapatkan promo dari aplikasinya. ya, Tapi beberapa orang yang nongkrong di Starbucks kayak saya kemarin memang yang dicari itu situasi, mungkin suasana, ya, suasana kafe ya. Jadi memang cozy banget ya kan di Starbucks itu bisa kita ruangannya dingin gitu kan di dalam, musiknya santai, pencahayaannya nyaman di mata gitu. Kita bisa santai. Mungkin kita ngerjain tugas juga bisa gitu. Kayak kemarin tuh saya melihat beberapa cewek anak muda itu bawa laptop gitu kan ngerjain tugas itu 2 orang atau 3 orang gitu kayak seperti kerja kelompok gitu. Jadi mereka memang yang cari itu tempatnya ya kan, tempatnya nggak itu rame ya kan. Kalau kafe-kafe yang mungkin sedikit lebih di bawah Starbucks itu kan mungkin rame banget ya, musiknya keras, kemudian banyak motor lalu lalang, kemudian suasananya itu kurang mendukung gitu kan. Tapi kalau di Starbucks ini kan enak gitu suasananya. Mungkin kalau dibandingkan penjualannya ada banyak mana gitu kan. Tapi menurut saya ya 50-50 gitu karena mungkin terdorong oleh promo-promo online-online tuh ya kayak Shopee Food atau Gojek, GoFood. ya. Kelompok yang lain mana nih? Kok nggak? Ini gantian jawab ya habis ini. Iya, iya. Yang ada kelompok lainnya. Ya, GoFood Pak kemarin yang bantu banyak ngerjain. Ya, terus yang untuk data market performance ini itu untuk skala Indonesia atau di luar? Ya. Oh, ini kebetulan saya yang cari Pak ini datanya. Saya apa kepo gitu kan. Seberapa besar sih pasarnya Starbucks ini di Indonesia? Nah, ternyata ini di Indonesia aja Pak ini Pak, karena Coffee Toffee ini nggak ada di luar negeri. Hmm. Ya, Coffee Toffee nggak ada di luar negeri. Ini di Indonesia aja. Jadi sebesar, ya memang segitu ini market share-nya Starbucks di Indonesia Indonesia. ini di spesialis lagi mas itu seluruh Indonesia atau di kota-kota itu aja? Ayo. Tidak Ya. spesifik Pak. Mereka nyebutnya cuma tahun 2019 gitu dari sumber websitenya. Saya lupa websitenya. Masih Oh, ada, belum jadi saya, iya, belum. secara general ya, Indonesia Ya, juga. tidak Oh, spesifik kotanya Pak. Tidak spesifik kota, tapi menyebutkan angka penjualan di tahun 2019. ya. Nah, dari ketiga gerai yang ada nih, kayak Excelso ini ya, ketiga gerai yang Hmm. itu, yang paling banyak yang mana nih untuk selisihnya? Hmm. eh, saya lagi nih Pak, karena saya Ya, karena saya sendiri ya, yang ya, paling silakan, silakan. saya sendiri yang paling sering apa ya kayak mengamati Ya, kopi-kopi, sering nongkrong juga, jadi saya tahu ya yang paling banyak itu yang cafe exoso biasa. bukan Yang Excelso Press.
bukan Oh Express, Pak. ya. Express ini malah jarang Oh sebenarnya. Nah, ya. kemarin Starbucks itu juga ada yang kayak sebenarnya mungkin niru ya sama Espresso. Starbucks Ya. sekarang ada yang namanya Starbucks drive-thru, yang dulu kalau tahu saya itu belum ada. Ya mungkin mengikuti kayak McD atau KFC ya. Kan McD sekarang Hmm. juga jual kopi nih, Ya. McCafe. Ya Hmm. kan, McD juga jual Iya, kopi. sudah lama sih Mas. Ya, McCafe itu ya kan ada drive-thru-nya juga. Saya juga sering itu beli yang McCafe itu, harganya juga nggak mahal-mahal amat, rasanya juga melipir-melipir ya kan. Nah, Ya. kalau Excelso juga ada yang di Ayani itu di Surabaya itu juga ada kan Ya. drive-thru-nya. Nah, mungkin Starbucks juga mengamati mungkin ada peluang di drive-thru jadi mereka tiru seperti itu. Hmm. Oke. Terus terakhir ini Mas, soal STP ini saran saya ini dibedakan ya antara segmentasi dan targetingnya. Kalau segmentasi ini kan sama nih. Jadi kalau segmentasi ini seharusnya lebih beragam ya dari segi geografis, demografis ya. Terus Oh iya, Pak. hmm, Cuma kemarin itu ngerjainnya mepet banget karena saya kalau mau bikin bagus sebenarnya bisa, Pak. Cuma waktunya nggak ada karena ini oh ya. iya. Kalau demografi rata-rata di ini geografis memang sudah saya sebutkan tadi tempatnya di kawasan elit-elit ya seperti di Pakuwon, di Ciputra, kayak gitu pasti ada Starbucks. Nggak mungkin nggak ada. Nah, kalau secara demografi yang pembeli Starbucks ini antara kisaran 25 tahun sampai dengan 55 tahun. Nah, Ya. itu antara yang masih eh, lulus mahasiswa, kemudian bekerja, sampai orang-orang yang kayak orang kantoran yang meeting atau pulang kerja. Nah, Starbucks sendiri kan secara geografi menempatkan kedainya itu kayak tempat di mana mereka bisa berkumpul dengan kolega gitu konsepnya Starbucks. Makanya mereka menempatkan gerai-gerai mereka itu di tempat-tempat yang searah pulang dan berangkat kerja gitu. Gitu, Pak. Ya. Nah ini target pasar ini seharusnya di spesifik mas, di kalangan kantor, terus Hmm. mahasiswa lah, mahasiswa yang mana gitu loh, mahasiswa kelas menengah atas kah Oh iya atau iya. apa? Soalnya kan ya mohon maaf ya, kalau di Sarbakan atau di Sosio kan yang mahasiswa yang berkemampuan ini ya, Ya ekonominya yang ekonomi. lebih tinggi ya, gitu, Iya, gitu, gitu sih. iya Pak. Oke, ada dari temen yang lain, ada pertanyaan nggak? Oh, dari kita lanjut aja di kelompok kedua. Silakan teman-teman barangkali ada yang belum pernah di Starbucks. Kalau di Starbucks itu ya saya kasih saran ya kalau yang belum pernah ke Starbucks ya. Kalau Starbucks itu misalnya kalian pesan minuman A gitu. Nanti pasti ditawari sama ininya, sama baristanya. Tambahan ininya sekalian Kak, ininya sekalian Kak, ininya sekalian Kak. Jadi harga kopi yang awalnya sekitar 40.000 ya kan, satu cangkir. Nah, nanti ketambahan A, B, C sampai Z itu. Jadi nanti ketemunya itu 90.000. Ya, itu kan pinter-pinternya dari waiters Ya, waiters yang menawarkan, ya gitu ya. waitersnya. Jadi jangan sampai kalian Nah, terjebak dengan apa tawarannya itu ya. Kalau nggak tahu ya itu mending jangan. namanya upselling, Mas. Itu dunia Ya, perhotelan. sekali. Iya, gitu. Itu aja. Oke, dan yang pasti kalau ke Starbucks lihatnya ada promo nggak nih? Gitu ya. Ya, kadang-kadang juga gitu. Ada Gitu ya. promo ya, ada gas lah ke Starbucks Ya, promo oke. nih. Oke, lanjut aja ya ke di akhir dulu aja, Mas. Oh Enak, ya, itu di akhir tadi dulu aja. mungkin analisis kami dan sharing-sharing mengenai Oke, good, Starbucks bagus. di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk kelompok dua ya, dilanjutkan. Kelompok dua, tolong suaranya yang di ruang Zoom ini. Siapa aja kelompok dua yang di ruang Zoom ini? Kelompok dua yang sudah ada di ruang Zoom ini? Siapa ini? Sebentar, saya ada namanya. Ada Iif, Sherin, PP, Dian, sama Ari. Iya,
ada Pak, mau ditunggu ya Pak, soalnya ini masih ada kendala ini Ya. apa, yang share screen. Oh, saya aja Mbak yang share screen Mbak, biar lebih cepat Mbak dan nggak ada kendala nanti ya. Nanti tinggal baca seperti kelompok satu tadi. Oh iya baik Pak, terima Hmm. kasih. Yang kelompoknya yang lain ada Mbak Serin di ruang Zoom ini? Ya. Sebentar Pak, ada Pak. Ayo kelompok yang lain tolong on cam ya, biar sama-sama partisipasi ya. Sebelumnya saya minta maaf juga Pak, soalnya lagi ada di luar, ada Nggak kegiatan apa-apa. KKN. Yang men Oh Iya. KKN. Iya. Iya ya. Ayo yang lain gimana nih? Mbak Serin aja ada gimana? Anggota kelompok yang lain? Kelompok dua? Ada, Pak. Ya, Ada, Pak. ada ya yes ya. Saya share sekarang ya. Nah, sudah terlihat untuk materi di layar kelompok dua? Terlihat Pak. Oke. Langsung dimulai, Mbak, silakan. Baik Pak, saya mulai ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang marketing plan. Ada hasil diskusi kami tentang produk MS Glow. Baik, yang pertama mengenai demand analysis. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pada produk MS Glow adalah yang pertama dari harga barang itu sendiri. Produk dari MS Glow memiliki harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitasnya. Konsumen tidak akan mempermasalahkan Ya, lanjut. Sebentar Pak, agak buram soalnya. Dari HP ya, Mbak? Iya Pak. Ada teman yang lain yang kelompok dua yang dari laptop nggak? Permisi, saya mau melanjutkan. Ya, silakan Mbak, yang diisi aja biar nggak kelamaan. Jadi dari yang pertama, harga barang itu sendiri. Produk MS Glow memiliki harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitasnya. Konsumen tidak akan mempermasalahkan harga jika produk mempunyai kualitas yang tinggi dan keamanan yang terjamin. Harga produk MS Glow berada di posisi standar dalam dunia kecantikan, sehingga konsumen mudah untuk mempertimbangkan keputusan permintaan ketika mengetahui harga yang sebanding dengan kualitas. Yang kedua, ada harga barang lain yang terkait. Produk MS Glow menduduki posisi tertinggi dalam top 5 brand perawatan wajah di e-commerce dengan penjualan di atas 10 miliar. Namun, produk MS Glow berada pada penjualan terbanyak bukan berarti memiliki harga yang paling murah di antara pesaingnya. Produk MS Glow memiliki harga tertinggi di antara pesaingnya. Produk MS Glow dapat membuktikan bahwa dengan harga mahal tidak menghambat penjualan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Oh, sudah next belum?
Pada tingkat pendapatan, produk MS Glow memiliki harga yang cukup mahal sehingga dapat dibeli konsumen dengan pendapatan menengah ke atas. Karena bagi konsumen yang memiliki pendapatan menengah ke atas, produk MS Glow memiliki harga yang termasuk terjangkau. Yang keempat, selera masyarakat. Masyarakat Indonesia kebanyakan memiliki sifat konsumtif, yang rela mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Masyarakat menginginkan produk kecantikan yang bisa mengatasi masalah kulit yang dihadapi. Semua hal tersebut ada pada produk MS Glow. Yang kelima, jumlah penduduk. Indonesia memiliki penduduk di atas 200 juta jiwa, yang masing-masing memiliki masalah kulit tersendiri. Masyarakat berkeinginan untuk mengatasi kulitnya dengan produk yang tepat. Selanjutnya ada kompetitor analisis. Yang pertama, ketika perumusan produk rekrutmen, kompetitor analisis bisa dilakukan di awal masa kuartal saat menentukan tujuan. Yang kedua, sebelum melakukan redesign, kompetitor analisis diperlukan saat ingin melakukan perubahan besar-besaran pada suatu produk. Yang ketiga, ketika kompetitor melakukan perubahan besar, maka kita akan menganalisa kenapa komputer tersebut melakukan hal itu dan segera menemukan solusi untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Yang keempat ada kompetitor analisis tidak terbatas pada fitur dan spesifikasi produk. Bisa juga berupa campaign strategi atau branding. Pada MS Glow Beauty Skincare menghadirkan inovasi produk terbaru, yakni MS Glow Kit. Disingkat MS Kit, untuk anak usia 0 bulan hingga remaja dengan berbagai varian produk yang memiliki kandungan 100% herbal. Hal tersebut dapat membuat nilai lebih pada brand MS Glow sendiri. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Ya, silakan. Selanjutnya ada tips. Marketing mix terdiri dari produk. MS Glow merupakan produk beauty care atau skincare asal Indonesia yang mengalami pertumbuhan sangat cepat. Banyak varian dengan berbagai manfaat yang dibutuhkan oleh konsumen dari kalangan wanita maupun pria. Price. Harga yang ditetapkan oleh MS Glow terbilang standar, tidak terlalu mahal namun juga tidak murah. Semuanya dibuat berdasarkan kualitas yang diberikan oleh MS Glow. Promotion. Promosi dibuat secara minimalis, serta melihat loyalitas dari calon pembeli dengan meningkatkan kualitas produk. Konsep iklan dibuat dengan nuansa soft dan harmonis, sehingga terlihat lebih elegan dan natural. Proses. Mencakup bagaimana MS Glow memenuhi permintaan setiap konsumennya, begitu banyak permintaan sehingga mereka menggunakan sistem penjualan distributor, agen, member, dan reseller, serta tersedia aplikasi find seller MS Kosmetik untuk memudahkan konsumen menemukan seller MS Kosmetik tepat untuk berbelanja. Plus, MS Glow mendirikan klinik dengan nama MS Glow Estetik. Ada 2 pusat yakni Bali dan Malang. Selain itu, MS Glow juga memiliki banyak store yang tersebar di beberapa daerah dan terletak sangat strategis. MS Glow memiliki distributor seperti agen, reseller, dan member. People. MS Glow didirikan oleh 2 founder yakni Maharani dan Sandi pada bidang kecantikan. Pada lokal ini dapat bersaing di era global. MS Glow juga menyediakan konsultasi pada kliniknya dengan dokter yang profesional, sehingga konsumen bisa melakukan konsultasi untuk selanjutnya diarahkan pada treatment atau penggunaan produk yang mana sesuai dengan kebutuhan konsumen. Next. Selanjutnya adalah branding. Kesan MS Glow di ranah digital membuat bisnis ini menggantungkan diri dengan saluran online, tetapi juga mengintegrasikan online dengan offline karena tidak semua target dapat mengakses salah satu saluran saja. MS Glow menggandeng sebanyak mungkin public figure mulai dari mikro, makro, hingga mega public figure, serta menjadikan artis-artis papan atas sebagai brand ambassador. Kekuatan influencer tingkat mikro dapat
membawa dampak besar bagi revenue dan memiliki tingkat engagement yang paling tinggi. Di sisi lain, MS Glow juga menggandeng para dokter untuk bekerja sama dalam membangun brand awareness. Strategi lain yang dapat dilakukan adalah menyiarkan secara langsung sesi talk show melalui media sosial atau partner. Karena dengan cara ini dapat menjangkau target secara lebih luas. MS Glow juga selalu berupaya hadir di setiap saluran pemasaran seperti televisi, radio, media cetak, menampilkan billboard di area ekspansi atau bahkan Videotron. Next. Segmentasi pasar. 1. Usia. Produk perawatan MS Glow dapat digunakan oleh remaja hingga dewasa. 2. Jenis kelamin. Produk MS Glow memiliki 2 jenis, yakni produk khusus wanita dan MS Glow Men, produk khusus laki-laki. Sehingga produk MS Glow dapat digunakan oleh semua jenis kelamin. 3. Pendapatan. Produk MS Glow dapat dibeli dengan pendapatan konsumen golongan menengah dan menengah ke atas, karena produk MS Glow memiliki harga yang cukup terjangkau pada golongan tersebut. 4. Segmentasi demografik multivariasi. Produk MS Glow ini diarahkan pada generasi umur, jenis kelamin, dan pendapatan sehingga produk dapat secara maksimal akan diterima oleh konsumen dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Next, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, siapa yang membaca? Baik, selanjutnya targeting. Untuk membidik konsumen mana yang akan disasar oleh perusahaan sebagai target market. Dalam hal ini, target yang dimiliki oleh MS Glow yakni remaja hingga dewasa, dikarenakan MS Glow memiliki ciri khas untuk membantu mengatasi permasalahan kulit yang biasanya dilakukan oleh remaja yang sudah berkuliah dan orang dewasa yang sudah bekerja. Next. Selanjutnya, positioning. Pada posisi pasar, MS Glow merupakan produk perawatan kulit yang telah bersertifikat BPOM dan Halal MUI, sehingga sangat aman untuk digunakan. Selain itu, produk MS Glow sudah memiliki banyak testimonial pelanggan yang memuaskan, serta produknya yang bervariasi hingga mampu menyelesaikan banyak permasalahan kulit hingga berat badan. Sehingga produk dari MS Glow ini sangat layak untuk digunakan dan cocok untuk kulit Indonesia. Next, selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Strategi pemasaran yang digunakan cukup bagus, memiliki agen dan member resmi di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, hingga melakukan kerjasama dengan berbagai artis kalangan atas untuk mengenalkan produk-produknya. Produk MS Glow sudah memiliki sertifikat BPOM dan berlabel Halal MUI dengan menghadirkan berbagai solusi perawatan yang langsung ditangani oleh dokter ahli. Harga-harga produk yang ditawarkan juga masih tergolong terjangkau untuk kalangan ekonomi menengah dan menengah ke atas. Selanjutnya, opportunities. MS Glow memiliki peluang terhadap penjualannya yang akan terjamin dalam jangka panjang. Karena produk yang dijual adalah produk perawatan kulit yang jika seseorang telah cocok pada suatu produk tersebut, biasanya akan cenderung untuk membeli ulang. MS Glow juga memiliki reseller yang bekerja untuk membantu peningkatan penjualan. Konsumen akan jauh lebih mudah dalam menjangkau produk tersebut melalui reseller. Lokasi klinik MS Glow terletak pada tempat yang mudah dilihat oleh banyak orang, serta terdaftar pada Maps yang memudahkan seseorang dalam mencari atau mengunjungi klinik tersebut. Yang keempat ada weakness. Klinik MS Glow memang sudah banyak didirikan di beberapa kota, akan tetapi tidak setiap kota terdapat klinik MS Glow. Ini menjadi salah satu kekurangannya. MS Glow memiliki strategi pemasaran yang bagus. Hampir setiap media ada iklan dari MS Glow yang membuat pengeluaran untuk promosinya menjadi tinggi. Ada produk dari MS Glow yang masih sedikit peminatnya, yaitu pada MS Komestik.
MS kosmetik. Mungkin dikarenakan oleh banyaknya produk kosmetik yang kualitasnya setara tapi dengan harga yang lebih murah. Dan yang terakhir, treats. MS Glow memiliki banyak kompetitor di dalam bidang yang sama. Hal tersebut yang membuat konsumen terkadang mengalami keraguan dalam pembelian produk MS Glow dan ingin beralih pada produk brand lain. Ancaman yang paling umum adalah faktor ekonomi, apalagi di saat yang seperti ini. Pandemi membuat banyak orang mengalami kesulitan dalam perekonomian kehidupannya yang dapat mempengaruhi konsumsi terhadap suatu produk. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya. Terus dari teman-teman yang di ruang Zoom ini, satu pertanyaan. Ya. Mas Bayu mungkin. Ya udah, saya tak tanya Pak. Ya, ya Mas, saya. Ya, on cam ya Mas, gitu. Ya. Iya ya baik Pak. Mbak kan gini, menurut kelompoknya jenengan ya, kebetulan sekitar hampir 2 semester saya juga menggunakan produk dari MS Glow itu sendiri khusus for men. Untuk kan katanya nih ya produknya berkualitas tinggi. Apakah nihil mengenai efek samping atau tetap ada efek sampingnya? Gimana menurut kelompoknya jenengan Mbak? Terima kasih, mohon dijelaskan. Siapa yang mau jawab dari kelompok dua? Baik Pak, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Bayu. Untuk efek samping yang selama ini saya tahu ya, kebanyakan kalau produk perawatan kulit itu kemungkinan kalau sudah BPOM tentunya kan sudah terjamin aman. Nah, setiap orang itu kan memiliki ciri atau kualitas kulit yang berbeda setiap orang. Jadi ibarat kata ada orang yang cocok dengan produk MS Glow, tapi Mas Bayu nggak cocok itu. Jadi ya bukan berarti produknya ini jelek atau mengandung efek samping, tapi setiap orang memiliki kulit yang berbeda atau jenis kulit yang berbeda gitu. Gimana Mas Bayu, udah puas jawabannya? Ya baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Pak Sherin? Pak, saya mau menanggapi Pak. Ya silakan, enggak, sedikit aja ya. Iya Pak. Saya belum bertanya soalnya. Ya, nah seperti yang dikatakan Mbak Sherin tadi ya kan, semua orang punya kulit berbeda-beda. Nah sekarang kan zamannya digital semua ya, orang-orang bisa up apa yang mereka rasakan ya, melakukan misalnya pakai produk MS Glow, kemudian gak cocok, kemudian mukanya kayak rusak gitu kan, terus di up ke media sosial. Nah ini kan jadi ancaman gitu, ancaman atau kayak kelemahan MS Glow gitu. Nah kalau gak cocok, kalau misalnya gak cocok, jadi kayak gini loh mukamu kayak gitu. Nah itu kan jadi perspektif buruk nih. Jadi MS Glow ini termasuk ancaman atau ini kan. Nah ini gimana nih, maksudnya perusahaan MS Glow mengatasinya atau responnya seperti apa? Baik Mas, ini emang yang sudah saya tahu ya, emang banyak yang nge-up seperti itu, bahkan ada yang menjelek-jelekkan produk. Kayak soalnya kan dari produk MS Glow sendiri itu dia ada kayak semacam orang yang menjual dia di bawah harga dari reseller, padahal ketentuan dari agennya MS Glow sendiri itu tidak boleh menjual di bawah harga yang sudah ditentukan perusahaan. Nah ini biasanya faktor-faktor seperti ini yang banyak orang kayak nggak cocok gitu, padahal yang dia pakai kadang produknya dia salah pilih. Terus yang cara MS Glow mengatasinya ini dia menggunakan ini brand ambassador atau semacam selebriti lah istilahnya. Banyak yang
apa ya? Meng Ayo yang lain bantu yang anggota kelompoknya ingin tahu. Mbak, saya boleh bantu jawab. Silakan Mbak Adinda. Ini sih yang saya tahu karena kerabat saya juga punya klinik kecantikan gitu. Jadi sistemnya kalau menanggapi seperti itu sebenarnya juga saya juga mempelajari gitu. Nah, kalau misalnya ini kalau di klinik kecantikan itu Mas Ilham, review produk jelek atau bagus, apalagi untuk kulit wajah, itu kalau bagi klinik kecantikan itu sudah hal yang biasa, sudah makanan sehari-hari. Seperti halnya kalau saya bekerja di perusahaan Good Consumer kayak Unilever gitu, membandingkan produk itu menurut perusahaan itu sudah hal yang biasa. Jadi kalau buat nanggepin seperti itu balik lagi ke konsumennya. Jadi kalau misalnya dia memang sudah nggak cocok, ya bisa diberhentikan menggunakan produk itu. Dan kalau review itu nggak ada yang melarang sih. Kalau menurut saya sih gitu. Untuk ada nggak suatu kasus yang memperluas pertanyaannya dari Mas Ilham ya? Ada nggak suatu kasus yang membuat image ini buruk karena suatu kesalahan produk yang membuat rusak sebagainya? Kalau di klinik kecantikan itu berpengaruhnya sedikit sih Pak menurut saya, karena kan balik lagi produk itu dipakainya ke diri kita masing-masing. Jadi kalau misalnya melihat review orang, oh ini jadinya jelek kayak gini-gini, tapi kalau misalnya kita di wajah kita bagus, jadi itu menurut saya nggak berpengaruh juga gitu. Jadi nggak sampai ini ya berakibat fatal gitu ya? Dan ya terkecuali kalau produk itu tidak ber-BPOM dan menggunakan bahan-bahan yang tidak aman, itu baru berpengaruhnya sangat berpengaruh. Apalagi kalau menggunakan influencer atau brand ambassador yang brand ambassadornya tidak bisa menjunjung nilai positif dari produk itu, mungkin akan berpengaruh besar. Nah, untuk brand ambassadornya MS Glow ini siapa dari Indonesia? Ayo, kalian kasih tahu lah kalau misalkan mau mengangkat tema ini. Komedian, Pak. Apa word itu? Brand ambassador MS Glow itu kalau nggak salah yang iklan di Itu Pak, Farel Bramastya kalau nggak salah Pak. Raffi Ahmad, Nagita Slavina. banyak sih Pak. Yang terbaru ya. Waduh. Sandy Kalau Purnamasari. artis-artis pada keluar nih teman-teman. Iya, banyak banget soalnya Pak Ya, oke, saya mancing aja. Terus gini, terus pesaing utama ya, pesaing utama ya sekarang dari MS Glow ini sendiri brand apa? Ayo. Scarlett, Pak. Banyak sih Pak. Mas Dwi Ahmad ini kelompok 2 sebenarnya. Bukan Pak. Oh, harus mau jawab. Oh, siap. Kelompok 1 dia Pak sama saya tadi. Ya. Kalau pesaing utama dari MS Glow sendiri sih karena dia kebanyakan kan fokusnya di beauty care. Jadi mungkin kayak Wardah gitu. MS Glow juga punya body care juga. Mungkin kalau ranah kebutuhannya mungkin sedikit nggak bisa. Oke, nah. Terus saya balik ke slide ya, satu pertanyaan lagi. Nah, untuk marketing mix ini Pak ya. Nah, untuk segi promosi sendiri yang dirasakan sangat berdampak ke konsumen, itu aksi program promosi yang seperti apa dari MS Glow? Iya. Jadi kalau promosi itu, jadi MS Glow ini kan punya konsumen yang sangat loyal. Jadi
konsumen-konsumen yang loyal ini diberikan promosi khusus oleh MS Glow. Jadi mereka tuh kayak diajak untuk jualan juga, tapi dengan harga khusus. Jadi kayak reseller gitu loh, Pak. Jadi konsumen yang loyal itu diajak di reseller dengan untuk menjualkan MS Glow tersebut. Nah, untuk di marketplace motorplace itu resellernya MS Glow gimana nih perbandingannya dengan pihak prinsipalnya MS Glow sendiri? Ya, ayo. Iya, kalau untuk di ranah marketplace sendiri memang dia jualnya bisa paketan, bisa bijian juga, dan itu harganya sudah dari seller. Jadi itu fokusnya dia jualannya di marketplace. Kalau untuk agen member itu dia jualnya di store-nya, di offline store-nya, yang di klinik yang kami bilang tadi klinik estetik MS Kosmetik itu, begitu Pak. Jadi ini ya untuk di marketplace sendiri sudah tersedia banyak ya. Iya betul, banyak sekali. Oke, terima kasih. Kan dia ini aplikasinya juga langsung dari MS untuk melakukan store-nya. Ya, disesuaikan dengan ini ya kondisi terkini ya. Terima kasih. Baik, sudah sih diakhiri saja untuk kami berdua. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekarang lanjut ke kelompok 3 ya. Terakhir ya. Sudah ada kelompok 3 di ruang Zoom ini? Ada Pak. Mohon izin sebelumnya Pak. Yes, kenapa Mas? Saya off cam karena emang dari laptopnya gak ada kameranya, gak ada bawaan kamera. Yang anggota lain udah hadir Mas di ruang Zoom ini? Hadir Pak, saya. Mbak Adinda. Oke, sebentar saya cari filenya. Sudah terlihat untuk materinya di layar? Sudah Pak. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai marketing plan produk dari Adidas. Di sini saya nggak sendiri, saya ada rekan-rekan, itu Adinda, Pak Jorudin Firmansyah, saya sendiri, Fonda, sama Mas Yaumul Fulkon Almadani. Ya, tentunya nggak ada yang asing lah sama produk ini, Adidas ya kan. Boleh langsung aja. Jadi kurang lebihnya di pandemik ini tuh banyak orang tiba-tiba mendapatkan hasrat untuk kembali ke kehidupan yang sehat. Nah, dari sini pula banyak perusahaan terutama di bidang aparel olahraga itu melihat peluang ini sebagai salah satu bentuk untuk istilahnya itu nge-push peningkatan penjualan dari produk-produk yang mereka tawarkan. Ya bisa dibilang
salah satu opportunity dari adanya pandemik ini. Bisa langsung next saja mungkin Pak, mempersingkat waktu. Langsung ke demand analisisnya Mas. Nah, ya. Untuk demand analisis ini, permintaan adalah sumber kehidupan bisnis. Bentar, Pak. Dan produsen akan menciptakan produk atau layanan hanya jika pasar menginginkannya. Nah, di sini dengan adanya pandemik ini membuat banyak orang ingin kembali ke hidup sehat. Nah, ini salah satu peluang untuk mereka meluncurkan inovasi-inovasi baru dengan meluncurkan beberapa produk unggulannya seperti jaket, kemudian sepatu running, sepatu bola, sepatu basket, dan segala macamnya. Dan Adidas ini merupakan salah satu brand internasional yang istilahnya itu banyak orang sudah mengetahui dan dia salah satu brand olahraga yang terbaik untuk saat ini dijajari oleh beberapa kompetitor juga, yaitu Nike, Puma, dan Diadora. Seperti itu. Bisa langsung next slide, Pak. Nah, di sini ada beberapa variabel yang diamati perusahaan dalam memeriksa permintaan itu tadi, yaitu tingkat pendapatan. Nah, di sini di pandemik ini tentunya orang-orang pasti kesusahan dalam mendapatkan uang ataupun pendapatan mereka turun. Jadi ketika memiliki lebih banyak uang, kita dapat membeli sejumlah barang tersebut. Akan tetapi di pandemik ini tentunya perusahaan pasti melihat kesulitan yang dihadapi oleh customer-customernya yang loyal ini. Jadi mereka mungkin bisa membuat sebuah promosi yang mana itu nantinya akan mendongkrak penjualan mereka. Kemudian di populasi itu sendiri penentu utama permintaan karena semakin besar populasinya. Nah, di sini sebagian besar populasi di dunia itu menyukai olahraga sepak bola, yang mana emang ini adalah olahraga populer dan diminati oleh banyak kalangan orang-orang di dunia. Kemudian ketersediaan dan harga penggantinya itu adalah pesaing terdekatnya seperti Nike, Puma dengan segala macam varian produknya dan inovasi-inovasi yang bisa membuat Adidas ini harus memutar otak untuk membuat inovasi lebih dari kompetitor-kompetitornya. Lalu ada yang terakhir ini adalah selera dan preferensi. Selera dan preferensi ini membentuk karakteristik pasar. Mereka ada sebagai hasil dari budaya atau iklan. Jadi secara nggak langsung iklan-iklan yang diluncurkan oleh produk Adidas ini secara nggak langsung dapat membuat persepsi merek di benak mereka mengenai Adidas dengan inovasi-inovasi marketing seperti brand ambassador, kemudian edukasi mengenai pentingnya olahraga, dan apa sih tren-tren yang lagi marak terjadi di dunia olahraga itu sendiri. Next. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan sama Mbak Dinda. Silakan. Mbak Dinda, halo. Ya. Ini kebagian slide-nya Mas Panda. Mas Panda udah hadir belum ya? Halo Mas Panda. Ya, hadir. Ya, halo. Ya, bisa dijelaskan Mas. Baiklah. Kompetitor analis. Adidas adalah merek multinasional Jerman yang merancang dan memproduksi alas kaki olahraga, pakaian, dan aksesoris terkait untuk atlet, penggemar olahraga, dan pencinta kebugaran. Adidas didirikan pada tahun 1920 dengan nama pabrik. Sebentar.
pabrik sepatu, Dresser Botter, dan dinamai Adidas sejak tahun 1949. Nah, tidak hanya setelah Nike yang merupakan merek alas kaki terkemuka di dunia, Adidas berdiri sebagai merek terbesar kedua di dunia. Akuisisi Adidas yang paling berharga adalah Reebok Sportswear Company yang berlangsung pada tahun 2005 dengan nilai 3,8 miliar US dollar. Akuisisi ini memungkinkan Adidas untuk bersaing dengan Swoosh Nike. Tidak hanya Nike, berikut adalah beberapa kompetitor yang menjadi pesaing merek Adidas. Yang pertama, Nike. Tahukah Anda yang merek Nike yang menjadikan alas kaki dan pakaian condong di dunia? Yang kedua, Puma. Puma layak disebut dengan salah satu pesaing Adidas yang kuat. Pasalnya Puma dan Adidas pernah dioperasikan dengan merek Gebruder Dressel Soft Fabric oleh Rudolf dan Adolf. Next, Pak, selanjutnya. Kompetitor analis. Yang ketiga, Under Armour. Yang ketiga dalam daftar pesaing adalah Under Armour. Merek lain yang sukses dalam kategori pakaian olahraga, alas kaki, dan casual didirikan pada 1996. Perusahaan ini menunjukkan komitmen yang besar dan menjadi pemimpin dalam industri pakaian alas kaki, menurut laporan tahunan perusahaan. Yang keempat, New Balance adalah merek multinasional Amerika yang mempertahankan kehadiran manufakturnya di Amerika. Perusahaan ini lebih mahal dari pesaingnya seperti Adidas, Nike, dan Under Armour. Alasannya di balik penetapan harga premium adalah kualitas produk dan integrasi teknologi juga, karena konsumen Amerika Serikat dengan Inggris selalu lebih memilih produk berkualitas tinggi. Yang kelima, ASICS. Didirikan pada tahun 1949 dengan komitmen untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui olahraga. Yang keenam, FIFA. Fila adalah perusahaan olahraga Korea yang memproduksi dan mendistribusikan sepatu dan pakaian olahraga dan rekreasi. Fila yang baik untuk orang-orang kelas menengah yang merupakan populasi utama dari masyarakat manapun. Fila memiliki latar belakang yang kaya dan tetap menjadi bagian penting dari sponsorship, misalnya tim kriket Australia, tim sepak bola Korea, dan banyak lainnya. Next, selanjutnya, Pak. Nggak usah dibaca semua ya, Mas, intinya aja, Mas. Oh iya, next selanjutnya, Pak. Produk and service, yaitu ada 4. Yang pertama adalah original Mervyn varian Adidas yang tak lekat oleh waktu. Inovasi merupakan ciri klasik dan selalu autentik produk Adidas. Yang kedua, sport performance. Semua produk Adidas tidak hanya memiliki tampilan yang menarik, namun juga menawarkan performa tak tertandingi. Yang ketiga, teknologi inovasi produk unggulan. Kami secara terus-menerus berupaya untuk mendukung atlet dalam meraih level performa yang baik. Yang keempat, ukuran kami menyediakan bagian ukuran pada halaman del produk yang akan membantu untuk membandingkan ukuran yang tercantum pada halaman produk yang mungkin lebih familiar bagi Anda. Next, selanjutnya, Pak. Pada tahun 2020. Pertumbuhan luar biasa dalam e-commerce hanya dapat mengimbangi sebagian pertutupan toko fisik sementara. Pendapatan turun 14% berdasarkan mata uang netral yang mencerminkan 2 digit pada merek Adidas dan Reebok. Next, selanjutnya, Pak.
Marketing media dan strategi. Yang pertama yaitu menciptakan sensasi. Media sosial adalah perpanjangan alami dengan menggunakan pemasaran Adidas yang lebih luas. Yang kedua, memberikan kontrol kepada konsumen. Kebangkitan Adidas benar-benar dimulai dengan peluncuran kembalian sepatu ikonik Stan Smith. Yang ketiga, konten organik. Terakhir, kita dapat melihat bagaimana media sosial hanya menjadi alat memasar satu arah untuk Adidas original. Next, selanjutnya Pak. Marketing mix, yaitu ada 4 produk utama. Adidas tetaplah sepatu olahraga. Samping itu Adidas juga hadir dalam bentuk aksesoris dan perlengkapan olahraga seperti seat, jaket, sweater, dan lainnya. Yang kedua, price, harga atau ditawarkan Adidas cukup merokok kocek karena segmentasi pasar mereka adalah untuk kalangan menengah ke atas. Yang ketiga, place, penjualan produk. Adidas tidak selalu bisa ditemui di setiap toko. Adidas memiliki outlet eksklusif sendiri yang hanya menjual produk Adidas dan Reebok. Yang keempat, promotion. Cara yang dilakukan perusahaan Adidas dalam mempromosikan produknya dimulai dari penggunaan sepatu olahraga oleh atlet sepak bola ternama seperti Lionel Messi, Karim Benzema, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fajar. Halo Mas Fajar, apakah sudah hadir? Untuk branding, brand merupakan pemasaran sebuah produk, barang atau jasa yang maupun kelompok individu penjual. Menurut brand yaitu nama dari suatu produk kepada konsumen secara langsung. Sehingga dapat disimpulkan brand merupakan brandnya mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap sebuah produk. Brand yang pengaruh terhadap sebuah produk salah satunya brand Adidas. Produk Adidas sudah sangat familiar dengan produk olahraga sampai tingkat internasional. Mulai dari anak-anak remaja sampai orang dewasa menggunakan produk Adidas. Brand name Adidas harus mempertahankan serta memperjuangkan target sesuai dengan kualitas yang terbaik. Brand value. Brand value merupakan nilai tambah yang diperoleh dari satu produk yang dilihat dari hasil brand produk dari sudut pandang finansial. Brand value merupakan sesuatu yang dihitung dan menjadi pendapatan yang dihasilkan dari ketercapaian nama brand dari suatu produk. Merek yang sudah mempunyai nilai tinggi ditentukan berdasarkan dari merek yang dimiliki. Maka merek tersebut akan dari sebagai merek yang berkelas. Merek yang sangat berpengaruh dari memberi dampak langsung pada konsumen atau pelanggan. Next, Pak. Segmentasi dari berbagai golongan usia dan anak-anak orang dewasa. Segmen dari produk Adidas ini hanyalah menengah ke atas karena produk Adidas harganya cukup lumayan. Maka dari itu pengguna produk Adidas ini pekerja, para mahasiswa maupun anak-anak yang hobi dan gemar berolahraga. Next. Targeting. Produk Adidas ini biasanya menargetkan suatu produk kepada kalangan remaja, di mana
kalangan remaja yang suka hobi olahraga atau target sasaran produk di atas tersebut karena dapat meningkatkan suatu loyalitas produk kepada pelanggan tersebut. Next, Pak. Positioning sebagai salah satu perusahaan olahraga ke depan dinilai salah satu slogannya yang paling didampakkan. Next. Mungkin bisa dibaca oleh Mbak Adinda. Ya, bentar Pak. Analisis SWOT ya. Yang pertama itu strength. Pak, saya buka dari HP saya satunya ya, soalnya nggak jelas di sini. Sebentar. Yang pertama, tetap mampu terus menghasilkan satu produk andalan per tahun untuk menjaga tingkat eksklusivitas produk Adidas. Memiliki brand recognition dan equity yang sangat baik secara mendunia. Mengakomodir dua segmen pasar, menengah dan ke atas dengan merek Reebok dan Adidas. Melakukan promosi yang intensif dengan secara berkala menjadi sponsor pada acara-acara olahraga. Kayak misalnya dia bergabung sama klub sepak bola atau biasanya gabungnya sama klub basket kayak gitu. Weakness mengalami tingkat kerugian yang sangat besar atas divestasi dari Salomon SL. Atas dampak banyaknya akuisisi terjadi kesulitan integrasi manajemen perusahaan. Opportunities-nya, akuisisi Reebok membuka chance untuk masuk lebih dalam pada sepatu untuk wanita. Yang kedua, adanya kerjasama antara penyedia teknologi seperti Apple dengan Nike membuat peluang untuk inovasi baru terhadap produk Adidas lebih berkembang. Yang ketiga, semakin banyak event olahraga membuat semakin banyaknya atlet yang dapat didorong untuk mengendorsement atau menginfluencer produk-produk Adidas. Proses akuisisi Adidas yang belum sempurna. Terus yang kedua, mendapat perlawanan ketat dari Nike dalam bidang footwear. Yang ketiga, turunnya peminat dan popularitas dari olahraga golf di Amerika. Yang keempat, munculnya new entrants yang berpotensi untuk mengalahkan brand Adidas. Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ini, saya dengar aja dong, pertanyaan aja. Yang pertama, di antara pesaing tadi yang disebutkan ada Nike, ada Fila, dan sebagainya. Pesaing kuatnya Adidas yang head to head, yang brand apa nih? Nike, Pak. Nike, Pak. Alasannya apa? Karena bagi saya Nike itu salah satu aparel terbesar juga dengan brand ambasadornya yang tersohor seperti Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Neymar dan segala macamnya. Itu jadi salah satu faktor pendorong kuatnya brand Nike itu tadi ya karena brand ambasadornya juga. Jadi kayak istilahnya itu mendorong anak-anak terutama kalangan anak muda itu kan jadinya termotivasi untuk jadi pesepak bola. Nah, dengan adanya itu bisa menjadi peluang Nike untuk mempromosikan produk-produknya. Seperti itu kurang lebih, Pak. Selain brand ambassador apa nih yang bisa dikategorikan menjadi pesaing utama? Kalau menurut saya sih dari kualitas produknya, Pak. Jadi kalau misalnya kalau saya boleh berpendapat karena saya juga punya sepatu dari dua brand tersebut dibandingkan brand-brand yang lain seperti New Balance, terus Skechers atau yang lain itu menurut saya sih dari kenyamanan kita pakai itu sudah berbeda ya Pak. Jadi kalau Adidas sama Nike itu perbandingannya tuh
kenyamanannya itu hampir mirip lah. Kalau misalnya dibanding sama yang lain itu jauh berbeda. Dan walaupun kualitas harganya itu sama ya dengan brand-brand lainnya, dia di sekitar harga 1 juta, ya 1 jutaan lah. Dan dia juga menurut saya sih dari segi modelnya itu nggak pasaran. Jadi kalau misalnya di brand-brand lain itu model dan warnanya itu kurang bisa menarik, tapi kalau di brand Adidas dan Nike itu punya ketertarikan sendiri, punya apa ya? Ya menurut saya punya ketertarikan sendiri yang bikin oh ini loh lebih berkelas, seperti itu sih Pak. Ya, jadi kalau perbandingan antara head to head dan pesaing itu nggak hanya dari brand ambassador, harga, kualitas ya. Yang utama bisa dibandingkan dari segi penjualan ya. Tingkat penjualan itu bisa dikeluarkan dari lembaga riset independen atau eksternal. Nah, itu yang bisa kalian lihat ya. Misalkan kalian bisa ada waktu lebih lama untuk mengerjakan, bisa kalian lihat dari risetnya ini lebih banyak yang mana nih, gitu kan? Lebih dominan yang mana untuk rata-rata tingkat penjualan khususnya di Indonesia. Terus yang kedua, pertanyaan saya, jurus jitunya program promosinya Adidas di Indonesia ini apa? Yang bisa untuk menarik konsumen di Indonesia? Kalau menurut pendapat saya pribadi, Pak ya, Adidas maupun Nike sendiri. Kalau Adidas sendiri tuh, kedua brand ini tuh sepertinya punya seperti apa ya, filosofi gitu. Jadi kayak Nike dengan slogannya yang fast, kayak seolah-olah konsumen itu digiring untuk ini loh Nike dengan kapasitasnya yang membuat kita makin kencang dalam berlari seperti itu, atau Adidas dengan kenyamanannya untuk mengontrol bola agar lebih balance ketika di pressure oleh lawan. Jadi seolah-olah filosofi ini yang menjadi faktor utama untuk menarik pasar Indonesia. Dan juga ini Pak, sepengetahuan saya di setiap produknya itu tadi disesuaikan juga dengan bentuk pola kaki setiap individu. Jadi tiap produk ini beda pola kakinya, Pak. Itu jadi tolak ukur mereka membuat produk yang inovatif, di mana tiap tipe-tipe produk ini tadi disesuaikan dengan pola kaki setiap penggunanya. Jadi semakin terasa kualitasnya dan kenyamanannya sih. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Jadi untuk yang objektifnya itu dirasa mungkin di sosial media itu yang indikatornya ya. Kalau di sosial media selain untuk filosofi logo yang kita tanamkan di benak konsumen, di sosial media itu bisa dilihat dari jumlah follower, ya jumlah like, terus jumlah komen yang positif. Nah itu dari sedikitnya itu bisa berhasil gitu. Jadi dibandingkan dengan sekedar mengadakan promo-promo tapi nggak ada tanggapan nih dari siapapun aja. Oke, satu pertanyaan dari teman yang lain ada? Boleh diajukan pertanyaannya teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Yang on cam nih kayak Mas siapa nih? Ya, kalau ada teman-teman. Dari kelompok 3 kalau misalkan ini ya, selanjutnya kalau bikin presentasi seharusnya yang lebih padat ya dan ringkas ya. Jangan semua dicopas ya di PowerPoint-nya. Iya Pak, siap. Ya, tadi dari kelompok 1 sama kelompok 2 udah bagus sih dari segi PowerPoint-nya. Baik Pak, bisa diterima. Ya, nanti soalnya ada satu tugas kelompok lagi yang pra UAS. Jadi kalau bisa jangan dirubah ya anggota kelompoknya. Bisa tetap gitu. Siap Pak.
Baik, kalau nggak ditanyakan teman-teman ya, saya akhiri dulu. Ya. Jangan lupa untuk disiapkan di pertemuan minggu depan. Tadi ini saya soalnya mau offline, cuman saya kan menyesuaikan di mata kuliah sebelumnya ya. Nah, mata kuliah sebelumnya itu selalu full daring atau gimana nih? Daring terus kayaknya Pak. Full daring Selalu Pak. itu, Pak. Waduh itu ya. Soalnya kalau saya hybrid atau offline, nah waktu kalian kampus nih yang butuh waktu untuk perjalanan kan? Ya. Iya, Pak. Nah itu berarti harus menyesuaikan untuk full daring nih juga saya. Apalagi ini jam-jam terakhir kan? Tuh. Oh, tapi kalaupun tetap full daring itu nggak apa tetap jalan ya. Saya sedapatnya mungkin bisa teman-teman yang lebih banyak untuk hadir di ruang Zoom ini. Baik, saya kira dulu ya teman-teman kelas B1P ya. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kelas 1, 2, 3 yang selanjutnya semoga bisa lebih baik ya. Semoga pertemuan ini bisa menjadi ladang ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.